Untuk memulai proyek kami menyusun ide ke dalam 4 kategori: most rasional, most delightful, darling, dan long shot. Di kategori most rasional, kami mengusulkan fitur-fitur dasar seperti informasi jam buka, harga tiket, lokasi, dan kontak tempat wisata. Di most delightful, ide seperti cerita dari warga lokal dan mode gelap terang kami tambahkan untuk menciptakan pengalaman yang lebih emosional dan nyaman bagi pengguna. Kategori darling berisi ide utama yaitu membuat aplikasi informasi wisata khusus Jogja, dengan tambahan fitur bahasa asing dan rekomendasi tempat berdasarkan suasana hati. Sedangkan long shot berisi ide pengembangan teknologi otomatisasi pilihan destinasi wisata di masa depan. Ide favorit dari setiap kategori kami tandai dan jadikan dasar pengembangan aplikasi Hidden Jogja. 5W. Wisatawan lokal maupun asing kesulitan mendapat informasi akurat seputar tempat wisata di Yogyakarta. Tanpa panduan yang jelas seperti jam buka, harga tiket, atau navigasi, perjalanan mereka jadi tidak efektif dan membingungkan. Ini berdampak pada solo traveler, keluarga, dan konten kreator saat merencanakan atau menjalani liburan mereka. Mind Map. Mind Map ini menggambarkan bagaimana kami mengembangkan solusi dari ide yang sudah dipilih. Masalah utamanya adalah kurangnya informasi wisata yang lengkap dan mudah diakses. Kami mulai dengan berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, dari kerjasama dengan dinas pariwisata, komunitas lokal, hingga menghadirkan fitur pencarian berdasarkan preferensi pengguna. Kami juga ingin memberi ruang bagi warga lokal untuk berbagi cerita atau tips wisata dari perspektif mereka, sehingga pengalaman pengguna terasa lebih hidup dan personal. Tahapan sketching. Setelah menentukan arah dan solusi, kami masuk ke tahap sketching. Ini adalah proses menggambar sketsa awal dari tampilan aplikasi Hidden Jogja. Kami mulai dengan mencatat ide-ide utama di sticky note, lalu mulai menggambar layout aplikasi, misalnya bagaimana halaman login ditampilkan, tombol-tombol navigasi, dan bagaimana informasi wisata akan ditata. Sketsa ini menjadi pondasi awal sebelum kami lanjut ke desain wireframe menggunakan Figma. Problem statement. Masalah yang coba kami selesaikan adalah kesulitan wisatawan dalam mendapatkan informasi wisata yang lengkap di Jogja. Banyak data penting seperti lokasi, harga tiket, jam operasional, atau ulasan pengguna tersebar dan tidak terstruktur dengan baik. Aplikasi Hidden Jogja hadir sebagai solusi. Kami ingin menciptakan satu platform wisata yang ringkas, mudah digunakan, dan memberikan akses cepat ke informasi yang dibutuhkan pengguna saat ingin menjelajahi keindahan Yogyakarta. Mari kita lihat bagaimana aplikasi Hidden Jogja dari kelompok kami bekerja. Kamu akan mengetahui mengenai fitur-fiturnya dan informasi yang akan memudahkan perjalanan wisata di Yogyakarta. Di awal, saat aplikasi dibuka, tampilannya seperti ini. Ini adalah splash screen, muncul sebentar sebelum masuk ke halaman utama. Setelah tampilan awal, pengguna akan masuk ke halaman informasi seperti ini. Di bagian atas, ditampilkan gambar Tugu Jogja sebagai simbol ikonik kota ini. Ada kutipan motivasi, "You only live once, explore Jogja to the fullest," untuk mengajak pengguna lebih semangat menjelajah. Di bawahnya, ada tombol Get Started untuk mulai menggunakan aplikasi. Lalu tampilannya seperti ini, menunjukkan gambar tempat wisata di Jogja. Ada tulisan ajakan, "It's a magical Jogja Outere Go Explore," yang memberi semangat. Untuk lanjut, pengguna cukup klik tombol Next di bagian bawah. Berikutnya tampilannya seperti ini. Gambar menunjukkan candi yang menjadi salah satu daya tarik wisata Jogja. Ada tulisan, "All the charm of Jogja, just one touch in your hand," sebagai ajakan. Pengguna bisa klik tombol Next untuk melanjutkan ke fitur selanjutnya. Kalau sudah punya akun, tinggal masukkan email dan kata sandi di sini, lalu klik tombol Sign In. Kalau belum, bisa klik Sign Up untuk buat akun baru terlebih dahulu. Di sini pengguna bisa isi nama, email, dan buat kata sandi. Lalu tinggal klik tombol Sign Up untuk mendaftar. Kalau sudah punya akun, bisa langsung klik Sign In. Ada juga pilihan untuk login lewat media sosial seperti TikTok, Instagram, atau Twitter. Ini tampilan awal setelah masuk ke aplikasi. Bagian atas menampilkan nama pengguna dan gambar Tugu Jogja. Lalu ada tulisan, "Explore Beautiful Yogyakarta."
Destinasi wisata ditampilkan secara mendatar, jadi bisa digeser ke samping untuk melihat tempat lainnya. Setelah itu, tinggal klik tombol pencarian yang ada di bagian bawah. Tombol ini berguna untuk mencari destinasi tertentu dengan lebih cepat dan mudah. Di halaman ini, pengguna bisa melihat beberapa pilihan tempat wisata lengkap dengan gambar, nama, lokasi, dan ratingnya. Kalau ingin mencari tempat tertentu secara langsung, bisa klik tombol pencarian di bagian atas. Atau kalau mau menyesuaikan pilihan berdasarkan kategori atau lokasi, bisa klik tombol filter untuk hasil yang lebih spesifik. Setelah pengguna klik tombol filter, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat beberapa pilihan wilayah, seperti Gunung Kidul, Sleman, Jogja City, Kulon Progo, dan Bantul. Untuk melihat destinasi yang ada di salah satu wilayah, pengguna cukup klik nama wilayahnya. Nah, pada tahap ini kita akan arahkan pengguna untuk memilih Gunung Kidul terlebih dahulu. Setelah memilih wilayah Gunung Kidul, muncul daftar tempat wisata yang tersedia di sana. Salah satunya adalah Hiha Ocean View yang bisa langsung dipilih oleh pengguna. Tinggal klik saja pada gambar atau nama tempatnya untuk melihat informasi lebih lanjut. Di bagian ini, pengguna sudah masuk ke detail destinasi Hiha Sky View. Informasi lengkap seperti rating, lokasi, durasi kunjungan, deskripsi tempat, dan jam buka bisa dilihat di sini. Pengguna juga bisa cek akun media sosial resmi untuk update terbaru. Setelah selesai melihat detail ini, pengguna bisa lanjut menjelajahi tempat wisata lainnya. Di sini saya memilih untuk melihat lebih dekat Pantai Ngandong. Pantai ini terkenal dengan pasir putihnya yang bersih dan air laut yang jernih. Di sepanjang pantai, kita bisa melihat perahu nelayan yang bersandar, menambah suasana khas pantai tradisional. Pantai Ngandong juga cocok untuk aktivitas seperti snorkeling dan naik perahu, karena ombaknya cukup tenang. Harga tiket masuknya Rp10.000 dan pantai ini buka 24 jam setiap hari. Fasilitasnya cukup lengkap, mulai dari toilet, musala, warung makan, hingga tempat penyewaan alat snorkeling. Kalau ingin suasana yang lebih sepi dan alami, pantai ini bisa jadi pilihan yang pas. Setelah dari Pantai Ngandong, saya lanjut menjelajahi destinasi lainnya yang ada di Gunung Kidul. Kali ini saya memilih Gesing Wonderland. Tempat ini memadukan wisata alam dengan hiburan modern, seperti biang lala dan ayunan tebing. Dari sini, kita bisa menikmati pemandangan laut lepas yang menawan dan momen sunset yang sangat indah. Harga tiket masuknya Rp25.000 per orang, dan buka setiap hari dari jam 8 sampai pukul 18. Informasi tambahan seperti lokasi dan akun media sosial juga tersedia jika ingin melihat update terbaru. Karena destinasi wisata di Gunung Kidul sudah cukup banyak, kita tidak bahas semuanya satu persatu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tempat wisata di wilayah lain yang juga menarik untuk dikunjungi. Setiap wilayah punya keunikan tersendiri, jadi kita akan lanjut ke destinasi di area berikutnya. Setelah dari Gunung Kidul, saya lanjut menjelajahi tempat wisata yang ada di wilayah Sleman. Untuk memilihnya, pengguna cukup klik opsi Sleman di dalam menu filter. Setelah memilih wilayah Sleman dari filter, saya tertarik untuk melihat lebih dekat Candi Prambanan. Pengguna cukup klik gambar atau nama candi untuk masuk ke halaman detail. Begitu masuk, informasi lengkap ditampilkan di sini, mulai dari rating sebesar 4,7, lokasi di Sleman, serta estimasi waktu kunjungan. Deskripsi singkat tentang sejarah dan keindahan arsitektur candi juga tersedia. Jam operasional dan harga tiket masuk ditampilkan dengan jelas, ditambah tautan ke akun media sosial resmi untuk info tambahan. Dengan tampilan ini, pengguna bisa tahu kenapa Candi Prambanan jadi salah satu destinasi favorit di Yogyakarta. Setelah selesai melihat detail Candi Prambanan, saya kembali ke daftar destinasi di wilayah Sleman. Kali ini saya memilih untuk klik destinasi alam yang menarik, yaitu Tebing Breksi. Setelah masuk ke halamannya, tampil informasi lengkap mengenai tempat ini. Tebing Breksi merupakan bekas area pertambangan batu kapur yang kini menjadi tempat wisata dengan ukiran tebing yang artistik dan pemandangan alam yang memukau. Ratingnya bintang putih sedang 4,5, dan perkiraan waktu kunjungan sekitar 35 menit. Harga tiket masuk Rp10.000 per orang, dan tempat ini buka setiap hari dari pukul 8 sampai pukul 23. Lokasinya berada di Sambirejo, Prambanan, Sleman, cukup mudah dijangkau. Bagi pengguna yang ingin tahu update terbaru atau kegiatan khusus, bisa cek akun media sosial resminya di Tebing Breksi, Yogyakarta. Selanjutnya, saya akan lanjutkan penjelajahan ke daerah berikutnya untuk melihat tempat-tempat wisata yang bisa jadi pilihan baru buat pengguna. Setelah memilih wilayah Jogja City,
Pengguna langsung melihat berbagai destinasi populer di pusat kota Yogyakarta. Di sini saya pilih Malioboro sebagai destinasi untuk dijelajahi. Kawasan ini adalah ikon wisata Yogyakarta yang tidak pernah sepi, dipenuhi toko, kuliner khas, dan nuansa budaya yang kuat. Informasi lengkap langsung ditampilkan. Lokasinya di Jalan Malioboro, rating 47 bintang, estimasi kunjungan sekitar 15 menit, dan gratis. Tempat ini buka setiap hari, dan paling ramai di malam hari antara pukul 18 hingga pukul 22. Kalau pengguna ingin update terbaru, bisa langsung cek akun Instagram mereka di Malioboro Explore. Setelah kembali ke daftar destinasi di Jogja City, saya pilih Tugu Jogja sebagai tempat berikutnya yang akan dijelajahi. Tugu ini sudah lama menjadi ikon Yogyakarta, bukan hanya karena bentuknya yang khas, tetapi juga karena nilai sejarah dan filosofi Jawa yang terkandung di dalamnya. Lokasinya berada di perempatan Jalan Jenderal Sudirman dan selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama untuk berfoto atau sekadar menikmati suasana kota. Waktu terbaik untuk datang biasanya pagi hari atau malam saat lampu-lampu menyala dan suasananya lebih tenang. Tugu Jogja bisa dikunjungi tanpa biaya dan buka sepanjang waktu, sehingga cocok untuk wisatawan yang ingin fleksibel mengatur jadwal perjalanan. Setelah itu kita juga akan menjelajahi Keraton Yogyakarta sebagai destinasi budaya yang kaya sejarah. Keraton ini merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan menjadi pusat tradisi Jawa yang masih hidup hingga sekarang. Di sini, pengunjung bisa melihat langsung arsitektur khas, koleksi benda bersejarah, hingga pertunjukan seni tradisional yang digelar secara berkala. Keraton buka setiap hari Selasa hingga Minggu, mulai pukul 8 hingga pukul 14. Harga tiketnya terjangkau, dan informasi terbaru bisa ditemukan di akun Instagram mereka Keraton Jogja. Setelah selesai menjelajahi Keraton Yogyakarta, sekarang kita arahkan penjelajahan ke wilayah berikutnya, yaitu Kulon Progo. Daerah ini terkenal dengan wisata alamnya yang masih asri dan sangat cocok untuk kamu yang ingin melepas penat dari suasana kota. Di sini saya pilih Kedung Pedut. Air terjun ini terkenal dengan kolam alami berwarna hijau dan biru yang jernih. Lokasinya berada di perbukitan Kulon Progo, cocok untuk relaksasi dan bermain air. Tempat ini menawarkan suasana segar dan sejuk, serta beberapa fasilitas seperti jembatan bambu, spot foto alam, dan tempat ganti pakaian. Cocok banget buat wisata alam bareng teman atau keluarga. Lalu di sini kita akan jelajahi air terjun Kembang Soka, salah satu wisata alam yang paling populer di Kulon Progo. Tempat ini menyuguhkan air jernih dengan gradasi warna toska, putih, dan hijau yang sangat memikat. Di sekitar air terjun, pengunjung bisa menikmati suasana sejuk, berfoto di jembatan bambu, atau bermain air di kolam alami yang tersedia. Tempat ini buka setiap hari dari pukul 8 hingga pukul 17, dan tiket masuknya hanya Rp10.000 per orang. Setelah itu, kita kembali ke menu filter wilayah, dan kali ini kita arahkan ke Bantul. Wilayah ini terkenal dengan pantainya yang memukau, suasana tradisional yang kuat, dan spot wisata yang cocok untuk healing maupun hunting foto. Di sini kita akan jelajahi Puncak Sosok. Destinasi ini berlokasi di Jalan Imogiri Dingo, Bantul, dan jadi favorit para penikmat alam serta pesepeda. Di tempat ini, pengunjung bisa menikmati suasana senja dari ketinggian, duduk santai di area terbuka, dan memilih berbagai menu makanan serta minuman dari warung-warung yang tersedia. Puncak Sosok buka setiap hari dari jam 15 sampai pukul 23, dan tiket masuknya hanya Rp25.000 per orang. Tempat ini cocok banget buat nongkrong sore hari sambil menikmati live music di akhir pekan. Lalu di sini kita akan jelajahi Gumuk Pasir Parangkusumo, wisata alam unik di Bantul yang menghadirkan suasana seperti gurun pasir. Tempat ini jadi favorit untuk foto-foto estetik, main sandboarding, dan menikmati lanskap yang gak biasa ditemui di Yogyakarta. Lokasinya berada di Jalan Pantai Parangkusumo, buka setiap hari dari jam 7 sampai pukul 18. Harga tiket masuknya cuma Rp5.000 per orang. Lalu di sini kita akan jelajahi Hutan Pinus Pengger, salah satu wisata alam yang populer di Bantul. Tempat ini dikenal dengan spot foto kayu artistik berbentuk tangan dan lingkaran besar yang menghadap langsung ke gemerlap kota Jogja dari ketinggian. Lokasinya berada di Jalan Imogiri, Dlingo. Tempat ini cocok untuk menikmati suasana hutan yang sejuk, terutama di sore dan malam hari karena pencahayaan lampu kota jadi latar yang indah untuk foto-foto. Jam bukanya mulai dari pukul 8 hingga pukul 20 setiap hari, dan tiket masuknya cukup terjangkau, Rp7.000 per orang. Setelah itu, kita akan memberitahu Anda fitur yang ada di Hidden Jogja,
yang memudahkan pengguna menjelajahi wisata secara lebih praktis. Salah satu fitur penting adalah wishlist. Di sini kita arahkan ke wishlist, fitur yang memungkinkan pengguna menyimpan destinasi favorit untuk dikunjungi nanti. Menariknya, wishlist bisa diatur ke dalam koleksi, seperti hiking atau travel, sehingga lebih mudah mengelola jenis wisata yang diminati. Setiap koleksi menampilkan gambar destinasi yang sudah ditambahkan, dan pengguna juga bisa membuat koleksi baru sesuai selera. Di aplikasi ini juga ada fitur map atau navigation. Di sini pengguna bisa memilih dan menyimpan lokasi tertentu, seperti rumah, kantor, atau tempat lainnya yang ingin dijadikan titik wisata atau referensi. Di sini pengguna bisa melihat halaman profil. Di bagian ini terdapat informasi nama akun dan email pengguna. Ada juga menu wishlist yang menampilkan daftar tempat favorit yang telah disimpan, kemudian opsi setting untuk mengatur preferensi aplikasi, dan informasi versi aplikasi yang sedang digunakan. Lalu setelah Anda sudah menjelajahi wisata-wisata yang tersedia maupun fitur-fitur aplikasinya, Anda bisa arahkan ke tombol Logout di bagian bawah untuk keluar dari akun. Lalu setelah Anda keluar dari akun, tampilan akan kembali ke halaman sign in. Di sini pengguna bisa masuk kembali menggunakan email dan kata sandi yang telah terdaftar. Sekian penjelasan untuk menjelajahi wisata di Yogyakarta menggunakan aplikasi Hidden Jogja. Terima kasih.